Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Mudah-mudahan yang mana garing di antara kita, yang mana sakit di antara kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang mana sehat diawetkan sehatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kita memasuki bulan Ramadan, bulan yang mana amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan itulah doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, ada satu riwayat idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit. Artinya ketika dibukakan pintu langit, maka doa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah lagi ketika kita membaca surah daripada ayat Al-Qur'an, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat tentang puasa. Kemudian setelahnya lagi kita memperdapati ayat syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu ayat tentang Ramadan. Di bawahnya lagi yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Wa idza sa'alaka ibadi, itu ayat tentang doa. Ada apa? Di atas tentang puasa, kemudian tentang Ramadan, di bawahnya tentang doa. Ini menunjukkan bulan Ramadan itu adalah bulan doa. Jadi syahrul Ramadan, syahrud doa. Bulan Ramadan, bulan doa, bulan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah doa. Doa ini di dalam ayat lain, ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Ujar Allah taala, berdoa olehmu kepadaku, meminta olehmu kepadaku, astajib lakum, maka aku kabulkan permintaan kamu. Ini adalah bukan sekadar perintah. Jadi doa itu bukan sekadar perintah. Kalimah ini bukan sekadar perintah, tetapi ini adalah jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Allah taala, "Ikam berdoa, maka aku kabulkan." Jadi justru itu ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita meyakini bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa kepada Allah walhal engkau meyakini bahwa doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ana inda dhanni abdi bi, aku menurut sangkaan hambaku. Bilanya kita menyangka Allah taala mengabulkan doa kita, maka Allah taala kabulkan doa kita. Tapi ketika kita menyangka sebaliknya, kita menyangka Allah taala kada mengabulkan doa kita, maka Allah taala kada bakalan mengabulkan doa kita. Jadi tergantung sangkaan kita. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Kemudian ayat berikutnya, qul ud'ullah awid'ur rahman. Qul ud'ullah awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Qul ud'ullah, qul katakan olehmu, ud'ullah, seru olehmu akan Allah, panggil olehmu akan Allah. Awid'ur rahman, atau panggil akan Allah yang bersifat ar-rahman. Ujar ulama, ini menjadi dalil. Artinya seandainya kita berdoa memanggil selain kalimat Allah, kada jadi masalah seperti ya Rahman, ya Rahim, ya Quddus, ya Malik, itu kada jadi masalah. Atau ya Arhamar Rahimin, kada jadi masalah. Kenapa? Karena ayatnya qul ud'ullah awid'ur rahman. Sekalipun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalimat Allah itu adalah ismul a'zam, yang mana ketika kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ulun di sini menggarisbawahi kalimah ud'uni astajib lakum, kalimah qul ud'ullah awid'ur rahman. Ada kalimah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah perintah. Berarti berdoa ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ma amarallah fahuwa ibadah. Tiap-tiap apa yang diperintahkan Allah, seluruh apa yang diperintahkan Allah, fahuwa ibadah, maka itu hukum ibadah.
Bilanya hukum ibadah, maka berpahala. Berarti menunjukkan ketika kita berdoa, maka kita hukum beribadah. Ketika kita beribadah, kita akan berpahala. Berarti ketika memantiknya, natijahnya ketika kita berdoa, maka kita berpahala. Justru itu alangkah bagusnya ketika melihat ada rumah yang mewah, hendaklah kita berdoa, ya Allah, jadikan rumah itu, jadikan ulun memiliki seperti rumah itu. Atau ketika kita melihat mobil yang mewah, ya Allah, jadikan ulun diisi mobil yang seperti itu. Maka ketika kita melihat itu lalu kita berdoa, mengandung pahala. Sebaliknya, jadi ketika kita berdoa kita berpahala, ketika kita meninggalkan doa kita berdosa. Tarkud doa maksiatun. Meninggalkan doa yaitu adalah hukum berdosa. Kenapa? Karena orang yang kada berdoa itu seolah-olahnya orang itu kada berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan doa. Bahkan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim diceritakan, di antara penyebab orang itu sempit rizkinya, sekarang banyak di antara orang sempit masalah rizki, kadida gawian, itu di antaranya adalah meninggalkan doa kepada orang tua. Justru itu kalimah Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita baca 5 kali dalam sehari, itu walaupun misalnya paling 2 menit, tapi efek sampingnya itu luar biasa. Pengaruhnya itu luar biasa kepada kehidupan kita. Tetapi terkadang kita lupa. Kenapa? Karena syaitan yang melupakan. Sebenarnya kalimat itu pendek, kalimat itu simple, doanya handap, tetapi kenapa kita jarang mengucapkan doa itu? Karena syaitan yang melupakan, syaitan kada hendak kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang terpenting di dalam doa itu bukan kabulnya. Ya sekalipun ketika kita berdoa, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yakin. Tetapi yang terpenting di dalam doa itu bukan kabulnya, tetapi ketika kita berdoa kita menunjukkan bahwa kita itu berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa kita menunjukkan sifat ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah kabul. Masalah kabul itu ada yang cepat, ada yang lambat. Intinya bila kita berdoa pasti dikabulkan, tapi kabulnya ada yang lambat, ada yang cepat. Bahkan di antara perkataan Al-Habib Soleh Tanggul, ujar Sidin, doaku secepat kilat yang menyambar, atau perkataanku secepat kilat yang menyambar. Ujar Sidin A langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada kabulnya itu cepat. Tapi ada juga kabulnya itu lambat. Kabulnya lambat itu pulang bukan orang itu penuh dosa, bukan. Tapi barangkali Allah taala rindu mendengarkan rintihan-rintihannya setiap malam. Seperti mana kita makan barangkali di warung, lalu ada pengamen, suaranya bagus, maka ujar kita tambah lagi lagunya. Kada kita beri duit. Kenapa? Karena seandainya kita beri duit, ampihnya benyanyi, ampihnya melantunkan lagu. Lalu kita tambah lagi lagunya. Kenapa? Karena kita rindu dengan suaranya. Tapi ketika datang wadah kita, menghampiri ke kita, suaranya bahasa kampungnya kayak kumbang di dalam belek misalnya, otomatis kita langsung memberi duit. Kenapa? Supaya lakas balik, supaya jangan lagi meminta-minta. Jadi ketika doa kita dikabulkan lakas, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujar ulama, kita mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi ketika doa kita kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sangka jahat. Barangkali Allah taala hendak mendengarkan rintihan-rintihan kita. Barangkali Allah taala merindukan rintihan-rintihan kita setiap malam. Bahkan ujar ulama, ketika doa kita kada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Jadi ketika doa kita dikabulkan, merasa dikabulkan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tapi ketika doa kita kada dikabulkan, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi dikabulkan atau kada itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barangkali jir Tuhan, seandainya aku kabulkan sekarang, berbahaya baginya, mudarat baginya. Sedangkan Allah af'alullah kulluha jamil. Perbuatan Allah itu seberataannya bagus, baik mengabulkan doa kita atau kada mengabulkan doa kita, itu perbuatan Allah taala baik seberataannya. Barangkali ada yang berdoa, ya Allah sugihakan ulun. Ujar Tuhan, namun aku sugihakan berbahaya baginya, kena inya sombong kena. Ya Allah alimakan ulun. Ya Tuhan, seandainya dialimakan, seandainya dipintarakan, inya sombong kena. Maka lebih bagusnya kada pintar dulu supaya jangan sombong. Bahkan Nabi Musa, Nabi Harun
itu berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Fir'aun. Bapak dikabulkan Allah lah, dikabulkan Allah. Bahkan di dalam Al-Quran, ujibu da'watakuma, aku kabulkan doa-doa kamu berdua. Tapi perlu kita ketahui, kabul doanya itu apakah sehari 2 hari kah? Kada 40 tahun hanya kabul. Jadi ketika kita berdoa 5 tahun kada kabul itu biasa aja. Nabi Musa, padahal sekelas Nabi Musa, kalimullah. Nabi Harun ternyata berdoa dikabulkan setelah 40 tahun. Bahkan Nabi Zakaria dapat anak setelah 92 tahun. Bahkan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, berdoa kepada Allah dapat anak setelah lebih daripada 90 tahun. Intinya bila kita berdoa, kita yakin doa kita dikabulkan. Jangankan kita, nang sekelas iblis, nang laknatullah, ternyata iblis berdoa, qala anzirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umur ulun sampai hari kiamat. Bapak apa jawaban Tuhan? Qala fa innaka minal mundorin, ikam dipanjangkan umur sampai hari kiamat. Artinya nang sekelas iblis ketika berdoa lawan Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa lagi kita nang kada kayak iblis? Napa lagi nang kita beribadah kepada Allah, tuntung sembahyang berdoa, tuntung baca Quran berdoa, jelas insya Allah doa kita dikabulkan. Apalagi ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Bahagian anggota nang paling mulia di tubuh kita ini adalah otak. Bahagian yang berharga di tubuh kita ini adalah otak. Sedangkan doa itu adalah otaknya ibadah. Berarti bahagian yang terpenting di dalam ibadah yaitu adalah doanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terakhir, apabila kita menginginkan doa kita itu lakas kabul, kayak apa caranya? Ujar guru ulun Al Habib Naufal bin Muhammad Al, waktu kami pesantren kilat di Solo, pesantren Ramadan. Jadi Jusudin bilanya menghendaki doa kita itu hendak lakas kabul, kayak apa caranya? Yaitu dengan kita mendoakan orang lain. Contoh, ulun mendoakan seseorang si A, ulun mudahan anak ikam soleh dan solehah. Maka dengan sebab ulun mendoakan orang lain itu, ujar malaikat, wa anta kadzalik, engkau seperti yang demikian itu. Artinya kayak ini, ketika kita mendoakan orang, maka malaikat mendoakan kita kembali. Ulun mudahan ikam sugih, ujar malaikat, wa anta kadzalik, mudahan ikam sugih juga. Sedangkan doanya malaikat itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat kada pernah mengerjakan dosa kepada Allah. Barangkali mun ulun berdoa, ya Allah, sugihakan ulun, barangkali muntung ulun penuh dengan dosa. Bukan barangkali lagi, itu pasti menyambati orang, barangkali atau pernah berdusta. Tetapi ketika kita mengharapkan doa daripada malaikat, wa anta kadzalik, engkau seperti yang demikian itu, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, apakan lagi kita berdoa itu dalam keadaan berpuasa. Jadi ada masa-masa nang kita bilanya berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana masanya? Barangkali tengah malam. Kemudian barangkali ketika kita berpuasa, da'watus shaim, doanya orang nang puasa. Di antara doa yang dikabulkan, doa ul walid, doanya orang tua. Doa ul walid alal walad ka doain nabi ala ummati. Doanya kuitan kepada anak, doanya orang tua kepada anak, itu seperti doanya nabi kepada umatnya, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali inilah yang bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridha dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.